Baiklah, Sultan Agung itu adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung untuk mencerahkan Mataram adalah yang pertama itu mempersatukan seluruh tanah Jawa, yang kedua itu mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara, yang ketiga itu Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Jadi maksudnya itu Sultan Agung itu tidak ingin tanah Jawa itu dikuasai oleh para VOC tersebut. Baiklah, adapun yang keempat itu tindakan VOC yang terus memaksakan kehendaknya untuk melakukan monopoli perdagangan, membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Adapun yang kelima itu kebijakan monopoli itu juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Perlawanan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia dilakukan 2 kali, yaitu pada tahun yang berapa anak-anak? Pada tahun 1628 dan 1629. Artinya, Sultan Agung ini melakukan 2 kali atau pada 2 masa yaitu 2 tahun. Perlawanan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama itu Sultan Agung menyadari bahwa kehadiran Kompeni Belanda di Batavia dapat membahayakan kesatuan negara yang dalam hal ini terutama pada Pulau Jawa. Dan yang kedua itu Sultan Agung sempat mengajukan beberapa tawaran kepada VOC, tetapi ditolak. Ketiga, bagi Sultan Agung, Batavia merupakan kota yang dapat merugikan kerajaan. Dan yang keempat itu imperialisme Belanda dengan VOC-nya mempunyai 2 rencana kejahatan. Adapun bentuk perlawanan Sultan Agung terhadap VOC, yang pertama itu perlawanan pada 1628. Tanda-tanda pertama bahwa orang Mataram akan merencanakan sesuatu yang luar biasa adalah penutupan hampir seluruh pantai Jawa atas perintah Tumenggung Bareka dari Kendal. Perlawanan kedua yaitu pada tahun 1629. Persiapan untuk serangan kedua dijalankan jauh sebelum serangan itu dimulai. Artinya, Sultan Agung ini sudah merencanakan dari jauh hari dengan cara ancang-ancang atau mereka mempersiapkan segala sesuatu yang akan mereka lakukan pada saat penyerangan tersebut. Dan perhatian dipusatkan pada persoalan logistik kecuali masalah persenjataan dan pengangkutan. Yang sangat vital fungsinya adalah beras. Di beberapa tempat sepanjang rute perjalanan, barisan diadakan tempat persediaan beras, antara lain di Tegal dan Cirebon. Adapun yang ketiga itu dampak kekalahan Sultan Agung bagi Mataram. Kegagalan yang sampai 2 kali dialami oleh pasukan Mataram di Batavia itu tentu meninggalkan kesan yang mendalam terhadap Mataram, khususnya bagi Sultan Agung. Setelah musibah di Batavia, Sultan Agung memang patut cemas. Adapun yang pertama itu dampak kekalahannya yaitu 1. Rakyat Priangan melepaskan diri dari kekuasaan raja karena menyesalkan petaka di Batavia yang meminta banyak korban. Dan yang kedua itu mulai terjadi sejumlah pergolakan di sekitar pusat kerajaan yang mungkin lebih berbahaya. Dan yang ketiga itu kekalahan Sultan Agung di Batavia juga menghancurkan mitos bahwa dirinya tidak dapat dikalahkan. Artinya, akibat dari kekalahan Sultan Agung bagi Mataram itu membuat Sultan Agung itu sulit dipercaya lagi, dan dia kehilangan jati dirinya sebagai orang yang sebagai mitos yang disebut dengan Sultan Agung tidak
di Jawa Barat. Kemudian di tahun 1636 terjadi pemberontakan di Giring. Sepeninggalan Sultan Agung, perpecahan, persaingan, perbuatan kekuasaan, dan kepentingan pribadi di antara penguasa-penguasa daerah dan di antara kaum bangsawan kembali berkecamuk. Artinya, pada saat sesudah kekalahan Sultan Agung bagi Mataram di Batavia, itu sangat membuat kehancuran di Batavia tersebut. Seperti itulah kondisi Mataram pasca pemerintahan Sultan Agung. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu rasa kalian semua sudah cukup paham ya. Sampai di sini sudah yang sudah Ibu jelaskan ini ya. Baiklah, sekarang Ibu akan memberi kalian tugas. Tugasnya ini dikerjakan di rumah ya. Baiklah, Ibu akan menuliskan tugasnya. Ini PR. Silakan anak-anak tulis ya. Yang pertama itu menyebutkan nama raja. Mataram Islam. Bentuk kekuasaan Sultan Agung bagi Mataram. Baiklah, itu tadi tugasnya ya. Ingat ya anak-anak, ini semua tugas PR, pekerjaan rumah ya. Jadi untuk minggu depan Ibu akan menagih tugas ini. Untuk anak-anak yang tidak mengerjakan akan Ibu berikan sanksi. Jangan lupa ya. Baik Bu. Baiklah, demikian itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan dan cukup Ibu rasa untuk